Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bi sahdi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakash shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Ar-Rayyan yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Adab dan Nikmat Kubur karya Syekh Husain bin Aulia Al-Uwaisyah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada pembahasan prosesi kematiannya orang mukmin sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an tentang prosesi kematian orang mukmin. Yang pertama yang dihadapi oleh orang mukmin tersebut adalah sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu hak, sesuatu yang nyata dan sesuatu yang ada. Itu dialami oleh orang mukmin dan dialami juga oleh orang kafir. Cuma memang ada kondisi yang berbeda. Orang mukmin mengalami sakaratul maut, sakitnya tidak sesakit yang dialami oleh orang kafir. Dan fungsi dari sakit sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin tersebut, tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa dari orang mukmin tersebut. Sedangkan sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir itu sungguh sangat menyakitkan, yang dimana hal itu diabadikan di dalam Al-Quran Karim, di dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 93 dan surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 50, yang dimana para malaikat yang jumlahnya banyak yang hadir menyaksikan prosesi kematian orang kafir, yang digambarkan malaikat itu wajahnya hitam pekat, sangat menakutkan, sangat bengis lagi sadis, memukul kepala dan tubuhnya si kafir. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku 'adzabal hariq. Kalau sekiranya engkau tahu wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir tersebut diwafatkan, yang dimana kondisi mereka pada saat pencabutan ruhnya si kafir,
malaikat itu memukul wajah dan tubuhnya kafir. Kemudian malaikat itu mengatakan, rasakanlah setelah ini azab yang membakar kalian, yaitu apa? Azab kubur. Kemudian orang mukmin ketika ruhnya dicabut itu sangat gampang dan sangat mudah sekali, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang dimana dikabarkan oleh Nabi ketika ruh itu keluar dari orang mukmin, saking gampangnya digambarkan oleh Nabi SAW seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Beda dengan pencabutan ruhnya si kafir. Nanti kita akan jelaskan betapa beratnya, betapa susahnya, dan betapa sakitnya. Dan ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuh orang mukmin tersebut sambil memuji, mengucapkan tahmid kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin, inna nafsahu takhruju min baini janbayhi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Sesungguhnya seorang mukmin itu selalu di dalam keadaan baik pada setiap keadaan. Sesungguhnya ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya sambil memuji Allah Jalla Jalaluhu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian ketika ruh orang mukmin tersebut keluar, wangi semerbak, yang dimana wanginya tersebut terasa, tercium. Dan sedangkan ruhnya orang kafir itu ketika keluar itu bau busuk yang sangat luar biasa, seperti bangkai yang paling busuk. Dan ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar, kondisi tanda husnul khotimahnya ditandai dengan ada peluh di jidatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mautal mu'min bi araqi jabinihi. Sesungguhnya orang mukmin tersebut meninggal dunia ditandai dengan adanya keringat dan peluh di jidatnya. Jadi kalau kita baru mendapatkan orang mukmin meninggal dunia, kita pegang jidatnya, ada peluh, ada keringat, berarti menunjukkan bahwasanya dia tersebut meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Ada sekitar 18 tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah ketika orang mukmin baru meninggal dunia ditandai dengan adanya peluh dan keringat di jidatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika ruhnya orang mukmin keluar dari tubuhnya, seluruh malaikat yang berada di antara bumi dan langit dan malaikat-malaikat yang ada di langit mendoakan dia, memintakan kepada Allah Jalla wa Ala ampunan, agar ruh orang mukmin tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian agar mereka mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ardh wa kullu malakin fis sama'. Ketika ruhnya orang mukmin keluar dari tubuhnya, para malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan para malaikat yang ada di langit bersalawat kepada ruhnya orang mukmin. Maksud salawatnya malaikat itu adalah mereka berdoa kepada Allah, memintakan ampunan agar Allah Jalla wa Ala memberikan
ampunan dan kasih sayangnya kepada ruh orang mukmin tadi tersebut. Kemudian ruhnya orang mukmin tersebut diangkat ke langit, dipertemukan dengan ruh-ruh orang mukmin yang meninggal lebih terdahulu yang dia kenal. Dan ketika ruh tersebut diangkat oleh malaikat dengan jumlah yang banyak, sebagaimana yang kita jelaskan, sebelum malaikat maut datang mencabut ruh kita, datang malaikat, digambarkan wajahnya putih bersih, kemudian mereka membawa kain kapan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian ketika roh itu keluar, baru sekejap mata malaikat maut memegang ruhnya orang mukmin. Ruh itu diambil oleh malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak tadi itu untuk diletakkan di kain kafan yang mereka bawa dari surga. Kemudian setelah itu ruh itu dibawa ke langit. Makanya kita yang meninggal dunia rata-rata matanya itu melihat ke atas, melihat ruhnya yang dibawa oleh malaikat tadi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut, maka pandangan mata ini ke atas. Jadi kalau matanya terbuka dan pandangannya itu ke atas, bukan menandakan su'ul khatimah, tapi orang mukmin itu sedang melihat dan memperhatikan ruh yang dibawa ke langit tadi itu. Dan ketika ruh tersebut sudah sampai di langit, ternyata langit itu memiliki pintu-pintu. Kemudian malaikat tersebut mengetuk pintu langit. Kemudian malaikat penjaga pintu langit tersebut membukakan pintu langit dan mempersilahkan para malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin untuk masuk ke langit. Kemudian penjaga pintu langit yang pertama ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin ini untuk menuju ke langit yang kedua. Dan jarak antara langit yang pertama ke langit yang kedua itu seperti jaraknya bumi dengan langit yang pertama. Begitupun juga langit yang kedua ke langit yang ketiga, jaraknya sama seperti bumi dan langit yang pertama. Dan malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintu langit tadi ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin hingga Allah Jalla wa Ala mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini benar, telah membenarkan Allah Jalla wa Ala sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Maka oleh sebab itu, uktubu kitab abdi fi illiyin, tolong wahai malaikatku, tulislah catatan kebaikannya di dalam kitab illiyin, yang dimana kitab tersebut berada di langit yang ketujuh. Kemudian pada saat berada di langit tersebut, subhanallah, ini kabar dari Nabi SAW dan hadisnya sahih, bahwasannya orang mukmin tersebut ruhnya dipertemukan dengan ruh-ruh orang mukmin yang lainnya yang dia kenal ketika hidup di dunia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yaktu bihi arwa al-mu'minin fa innahum ashaddu farahan bihi min ahli al-ghaibi bi ghaibihim. Kemudian ruh-ruh orang yang beriman tadi diperjumpakan dengan ruh-ruh orang mukmin lainnya yang lebih duluan meninggal dunia. Ruh-ruh itu merasa senang ketika berjumpa dengan ruh orang mukmin yang dia kenali, yang dimana perjumpaan itu sangat menyenangkan buat mereka, lebih senang daripada orang yang bertemu dengan orang yang telah lama tidak ia jumpai. Kemudian sebagian mereka dari ruh-ruh yang duluan meninggal dunia
bertanya kepada ruh orang mukmin yang baru masuk ke langit. Dia menanyakan tentang keadaan keluarganya yang ada di muka bumi ini. Dia menanyakan tentang keadaan teman-temannya yang masih hidup di muka bumi ini. Fayaqulu ma fa'ala fulan. Bagaimana keadaan si fulan? Apa yang dia telah lakukan? Gimana keadaannya? Kemudian sebagian ruh orang mukmin yang lainnya itu yang belum meninggal dunia menyela dan mengatakan fayaquluna da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammid dunya. Tolong jangan ditanyakan hal yang seperti itu. Dia baru saja terbebas dari kelalaian dan kegalauan serta kelelahan dunia. Tiba-tiba ruhnya orang mukmin yang baru masuk ke langit menjawab, bukankah si fulan telah meninggal dunia? Apakah kalian tidak berjumpa dengannya? Subhanallah. Artinya bisa jadi orang-orang yang duluan meninggal dunia itu tidak paham, tidak mengerti bahwasannya si fulan itu telah meninggal dunia dan dia tersebut tidak dipertemukan dengan ruh-ruh yang lainnya. Kata si ini yang baru masuk ke langit itu mengatakan, qad mat, dia telah meninggal dunia. Amma atakum, apakah tidak berjumpa dengan kalian atau tidak menemui kalian? Qalu, sebagian mengatakan, ya kami sudah ketemu. Qad dhuhiba bihi ila ummihi hawiyah. Ya, kami sudah berjumpa dengan dia. Dia telah dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Subhanallah. Nah ini kejadian. Termasuk juga setelah itu Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang jumlah banyak tadi, yang digambarkan wajahnya putih bersih, diperintahkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengembalikan ruhnya orang mukmin ke tubuhnya, diantar lagi. Beda dengan orang kafir. Nanti kita akan jelaskan. Ruhnya tidak diterima oleh langit. Ruhnya orang kafir tidak bisa memasuki langit. Kemudian Allah memerintahkan agar melempar ruh tersebut dari langit dunia atau langit yang pertama ini. Tapi kalau ruhnya orang mukmin dikembalikan lagi ke tubuhnya, diantarkan lagi. Kata Allah Jalla wa'ala, a'iduhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Tolong kembalikan lagi ruhnya orang mukmin ini ke dunia. Sesungguhnya aku berjanji kepada mereka, aku menciptakan mereka dari tanah dan aku kembalikan dia ke tanah dan aku keluarkan lagi dia dari tanah. Fayuraddu ilal ardh wa tu'aduhu fi jasadihi. Dikembalikanlah ruh itu ke bumi, kemudian dikembalikanlah ruh tersebut ke dalam tubuhnya atau jasadnya. Dari sini kita paham bahwasannya ruh itu mati atau tidak mati. Ruh tidak mati, dicabut ia dari tubuh kita. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, ada 9 makhluk yang tidak hancur dan tidak mati meskipun terjadi kiamat. Apa 9 makhluk tersebut? Ini makhluk ciptaan Allah. Tapi ketika terjadi kiamat, ciptaan Allah ini, makhluk ini tidak mati, tidak hancur. Yang pertama surga. Surga sudah ada, sudah dibuat oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika terjadi kiamat tidak hancur. Yang kedua neraka. Neraka sudah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika terjadi kiamat juga tidak hancur dan tidak mati. Yang ketiga adalah arasy-Nya Allah Jalla wa'ala. Arasy Allah itu makhluk. Yang jelas selain Allah itu makhluk. Makanya difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, yang dimana Allah Jalla wa'ala telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini seluruhnya. Al-alamin itu makhluk, termasuk arasy Allah Jalla wa'ala.
Selain Allah adalah apa? Makhluk, termasuk aras. Aras adalah makhluk, dan ketika terjadi kiamat tidak hancur. Kemudian yang keempat, kursinya Allah Jalla wa'ala. Kursinya Allah juga makhluk, tidak hancur. Yang luasnya itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat kursi, ayat 255. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Masih ingat tidak Bapak? Apa yang disebut dengan kursinya Allah itu? Kursinya Allah Jalla wa'ala jangan digambarkan sebagaimana kursinya yang kita duduki sekarang ini. Kursi yang kita duduk sekarang, bukan. Kursinya Allah maksudnya adalah tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua kakinya. Kedua telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Benar Allah memiliki qadar. Allah memiliki telapak kaki. Telapak kakinya Allah tidak boleh diserupakan dengan telapak kakinya makhluk. Telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Yang haram kita tahrifkan, kita selewengkan maknanya. Haram kita serupakan dengan makhluknya. Haram kita nafikan. Dan haram juga bertanya bagaimana sih telapak kakinya Allah. Haram, pertanyaan yang haram untuk kita tanyakan. Yang jelas kita yakin berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasannya Allah itu memiliki telapak kaki. Telapak kakinya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Jangan dipertanyakan bagaimananya. Nah, kursi Allah Jalla wa'ala maksudnya adalah tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Dan kursinya Allah juga tidak hancur. Kemudian yang kelima yang tidak hancur adalah malaikat yang membopong arasnya Allah Jalla Jalaluhu. Berapa jumlahnya? Ketika sekarang sebelum terjadi kiamat 4. Tapi nanti ketika sudah terjadi kiamat itu tambah 4 lagi. Jumlahnya ada berapa? 8. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Ma'arij, yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Nanti yang membopong dan mengangkat arasnya Allah Jalla wa'ala jumlahnya ada 8. Malaikat yang 8 ini pun juga tidak mati meskipun terjadi kiamat. Kemudian selanjutnya yang juga tidak hancur dan tidak mati, yang keenam adalah al-qalam, pena. Pena ini adalah makhluk yang pertama. Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini, untuk menulis takdirnya makhluk seluruhnya. Kemudian yang ketujuh, Lauhul Mahfuz, tempat Allah Jalla wa'ala menuliskan takdirnya makhluk, itu pun juga tidak hancur meskipun terjadi kiamat sekalipun. Nah, sedangkan yang ke-8 dan ke-9 itu berkaitan dengan diri kita. Ada dari tubuh kita ini yang tidak hancur dan tidak mati meskipun terjadi kiamat. Yang pertama apa? Ruh. Yang kedua tulang ekor. Nah, itu 9 makhluk yang tidak hancur dan tidak mati meskipun terjadi apa? Kiamat sekalipun. Termasuk ruh. Ruh dicabut dari tubuh kita benar, tapi ruh tersebut apa? Tidak mati. Nah, setelah itu dikembalikan ruh itu ke tubuhnya orang mukmin. Kejadian-kejadian yang dialami oleh orang mukmin tersebut ketika pertama kali dia mendapatkan ruhnya, yang pertama adalah himpitan kuburan. Kita semua akan apa? Dihimpit kuburan. Jangankan kita, bayi, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Kita tahu kan, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan di akhiratnya di mana tempatnya? Di surga.
hatta orang tuanya kafir. Ya, karena anak-anak kecil itu belum ada beban untuk menjalankan syariat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu mendapatkan atau ditampakkan seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi. Di sekitar orang yang memiliki tubuh yang tinggi ini ada anak-anak kecil yang berlarian. Nabi bertanya, siapa itu? Seseorang yang tinggi itu. Kemudian siapa itu anak-anak kecil yang berlarian sekitar beliau? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah orang tuanya muslim ataukah kafir? Kata malaikat Jibril, ada orang tuanya yang mukmin, ada juga orang tuanya yang kafir. Artinya dari hadis ini menunjukkan, jika ada anak tetangga kita, kebetulan tetangga kita kafir, dia punya anak masih kecil, meninggal dunia, belum baligh. Keyakinan kita sebagaimana yang diyakini oleh Nabi SAW, tempat itu anak di mana? Surga. Cuma bedanya dengan orang tua yang mukmin, kalau anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh itu kelak akan memberikan syafaat buat orang tuanya yang mukmin. Sedangkan anak-anak kecil, orang tuanya kafir, ini anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena syarat utama untuk mendapatkan syafaat apa? Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Jalla wa Ala, dan menyatakan Islam untuk Allah Jalla Jalla. Nabi pernah menguburkan mayit anak kecil yang belum baligh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ablaka ahadun min dhammatil qabri la ablata hadzal sabi." Jika sekiranya seseorang dapat selamat dari himpitan kuburan, niscaya yang paling pantas untuk selamat adalah anak kecil ini. Hatta anak kecil ini mendapatkan himpitan kuburan. Termasuk ada sahabat Nabi yang punya jaminan masuk surga, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dunia di medan peperangan. Ketika beliau meninggal dunia, 70.000 malaikat mendoakan dia. Ditambah lagi malaikat yang ada di antara bumi dan langit. Ditambah lagi malaikat yang ada di langit, bersalawat kepada beliau, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala, agar diampuni seluruh dosa-dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa Ala untuknya. Ketika beliau meninggal dunia, Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dunia, arasy-Nya Allah Jalla wa Ala bergetar, menunjukkan solehnya dan baiknya Sa'ad bin Mu'az. Tapi apa kata Nabi SAW? Inna lil qabri daghtatan, sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Seandainya falau naja au salima ahadun minha la naja Sa'ad ibnu Mu'az. Seandainya seseorang dari kalian ini ada yang bisa selamat dari himpitan kuburan, niscaya yang paling pantas untuk selamat adalah Sa'ad bin Mu'az. Masalahnya, semua orang dapat himpitan kuburan. Jangankan kita, yang jelas-jelas jaminan surga saja mendapatkan apa? Himpitan kuburan. Cuma bedanya, himpitan kuburan yang dialami oleh orang mukmin durasi waktunya sebentar. Beda dengan himpitan kuburan yang dialami oleh orang kafir. Itu durasinya lama dan sangat menyakitkan. Kalau orang mukmin juga mendapatkan sakitnya dihimpit kuburan, tapi tujuannya sekali lagi apa? Untuk menghapuskan dosa-dosanya dan sekaligus untuk meningkatkan derajat dan martabatnya. Allahu Akbar. Nah, setelah itu dilapangkan lagi. Yang pertama kali yang didapatkan setelah terjadinya himpitan kuburan, dia mendapatkan dirinya seperti baru bangun dari tidur,
setelah asar dia menyangka dia masih ada di dunia, seakan-akan dia mendapatkan waktu maghrib. Dia melihat ada 2 malaikat yang sudah hadir di kuburannya, yaitu Munkar dan Nakir. Kemudian orang mukmin ini mengatakan kepada 2 malaikat tersebut, da'uni an usalliya. Tolong ya, biarkan aku dulu, aku ingin salat maghrib. Subhanallah. Dikatakan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza dakhala al-mayyitu al-qubra, apabila mayit telah masuk ke kuburan, musilatis syamsu 'inda ghurubiha, maka digambarkan seakan-akan matahari sedang terbenam. Fayajlis, itu mayit mukmin duduk, yang sahu ainaihi, dia menghapuskan kedua telapak matanya, artinya menghilangkan dengan telapak tangannya, dia usap wajahnya tersebut, dia usap matanya tersebut untuk menghilangkan ngantuk. Wa yaqul da'uni usalli, biarkan ya, aku ingin mengerjakan salat maghrib dulu. Subhanallah. Dan kondisinya pada saat itu gelap gulita. Kuburan orang mukmin itu baru terang benderang ketika kita yang hidup ini menyolatkan jenazahnya. Nabi kita Muhammad SAW setelah salat subuh, beliau tidak mendapatkan ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Rasulullah tanya, fulana ada di mana ya sekarang? Kata para sahabat ridwanullah ajma'in, tufiyat al-barihah, tadi malam sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, kau tidak info kepadaku si fulana telah meninggal dunia? Kata sahabat tersebut mengatakan, sebagian mereka mengatakan apa? Ya, sabgaru amruha, meremehkan urusan itu perempuan, karena yang meninggal dunia orang fakira, miskin, ya, artinya ngapain juga pakai diinfokan? Enggak, orang yang biasa-biasa aja. Rasulullah marah. Nah ini kan menunjukkan ada sebagian kita kan begitu. Kalau orang yang hebat, orang yang terpandang di muka bumi ini, atau orang yang sifatnya tersebut dia muliakan, dia berusaha untuk takziah, untuk menunjukkan bahwasanya dia hadir di tempat takziah, dia tunjukkan kepada kerabat-kerabatnya. Tapi kalau orang yang biasa saja, apalagi fakir, miskin, subhanallah, di antara kita itu kadang seenaknya aja. Kalau sempat datang, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Padahal itu tetangganya, padahal dia kenal banget sama tuh orang. Itulah manusia. Rasulullah marah ketika ada sebagian sahabat meremehkan urusan itu wanita. Kemudian ada sahabat lagi yang mengatakan, enggak ya Rasulullah, tadi malam kami tidak info kepada antum si fulanah telah meninggal dunia. Bukan apa-apa, takut menyibukkan dan merepotkan antum karena dia meninggal di malam hari. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala kuntum adantumuni, mau enggak kalian tersebut info ya kepadaku di mana kuburannya? Kemudian para sahabat mengatakan, kuburannya di sini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dulluni ala kuburnya, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Diantarkanlah Nabi ke kuburan si fulanah tadi. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah itu perempuan di kuburan. Ya Ustaz, bukankah kita nggak boleh sholat di kuburan? Benar, sholat yang ada ruku dan sujud. Sedangkan sholat jenazah ada nggak ruku? Ada nggak sujud? Tidak ada. Makanya Rasulullah menyolatkan jenazahnya itu perempuan di kuburan yang sudah ditanam. Sholat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga doa sepanjang-panjangnya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa aqim nuzulaha, dan seterusnya.
Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tuftinna ba'daha. Kemudian baru salat. Nah, jadi kalau kita mendapatkan teman kita meninggal dunia dan kebetulan di hari dia meninggal dunia kita tidak sempat takziah dan kita tidak sempat untuk menyolatkan jenazahnya karena kita di luar kota, maka nanti ketika kita habis dari luar kota kita sholatkan jenazahnya. Pak, teman kita yang biasa di pojokan itu mana ya? Yang meninggal Ustaz, kapan? Ustaz sebulan yang lalu kan ngisi kajian tempat ini. Nah seminggu setelah itu dia meninggal Ustaz. Loh kok antum gak info? Itu orang baik. Ustaz umrah Ustaz. Kalau gak salah Ustaz umrah. Makanya kita gak info kepada antum. Pak, ditanam di mana beliau? Dikubur di mana? Di sekitar sini. Tolong dong antarkan anak. Ngapain Ustaz? Mau menyalatkan jenazah. Dia banyak jasa untuk anak. Dia baik itu orang. Saleh, Masya Allah. Nah, boleh tidak seperti itu? Boleh. Seperti kejadian-kejadian zaman Covid itu kan. Banyak di antara kita nggak mau menyolatkan jenazahnya kan. Salat gaib juga nggak boleh. Karena salat gaib itu baru ada kalau dipastikan tuh jenazah memang belum disolatkan. Tapi kan yang mengurusi kita tahu muslim mukmin. Tapi wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu apakah sempurna sholatnya atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas nanti ketika kondisi sudah aman seperti sekarang, monggo silakan untuk menyolatkan jenazahnya, datang ke kuburan. Ya, jangan-jangan itu orang tuanya, bisa jadi itu saudaranya, bisa jadi orang dekatnya, seperti itu. Apa tujuannya untuk menyolatkan jenazah tersebut? Setelah selesai menyolatkan jenazah, kata Nabi SAW, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahya. Tadinya di kuburan penghuninya itu merasakan gelapnya keadaan kuburan, baru bisa terang kata Nabi ketika kita sudah menyolatkan jenazahnya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bis salati alaihi. Sesungguhnya Allah jalla wa ala menerangi itu kuburan untuk mereka dengan ya doanya kita, dengan salat jenazah yang kita kerjakan. Makanya Bapak, Ibu, siapapun yang meninggal dunia, mau kita kenal ataupun kita tidak kenal, ya salatkan jenazahnya. Karena pahala yang luar biasa menyolatkan jenazah. Pahalanya berapa Pak? 1 kiram. Paling kecilnya aja itu seperti gunung Uhud. Bayangkan kita ini mungkin ada 100 orang, ya 40 orang saja yang menyolatkan jenazah tersebut itu syafaat buat si mayit. Itu yang mengakibatkan terang benderang kuburannya. Antum hari-hari ketemu di masjid ini, tapi ketika dia meninggal dunia, antum biasa aja, gak punya keinginan untuk menyolatkan jenazah, padahal dia banyak jasa untuk antum. Padahal dia tersebut baik sama antum. Padahal dia perhatian ketika hidupnya untuk antum. Tapi ketika meninggal dunia, tidak ada keinginan sama sekali untuk menyolatkan jenazah. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan 40 orang, yang dimana 40 orang itu kriterianya, sifatnya tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala, sangat mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Bapak, Ibu, saya yakin Bapak tidak pernah datang ke kuburan Teri Wangsit lagi kan? Saya yakin Bapak sudah tidak mengumpulkan benda yang diyakini ada keramatnya kan? Yang dimandiin setiap malam Jumat Kliwon, gak lagi kan Pak? Saya yakin istri yang sekarang bukan hasil memelet kan Pak? Berarti antum wahidun banget. Ya mungkin kita dosa masih, ya, tapi bukan dosa syirik. Dosa mungkin kita mata masih jelalatan,
ketika melihat perempuan yang kita merasa tertarik dengan dia, dosa. Ya, atau bisa jadi di antara ibu-ibu masih menjalankan mazhabnya, yaitu hobi gosip dan gibah. Mungkin, ya kan? Mungkin masih menjalankan mazhabnya, masih suka menghina orang, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. Tapi ibu nggak pernah syirik kan, Bu? Nggak pernah melakukan dosa menyekutukan Allah Jalla wa Ala kan? Siapapun di antara kita yang meninggal dunia, ya mungkin bapak yang duluan, ya kita datang deh. Kita usahakan untuk apa? Datang menyolatkan apa? Jenazahnya. Tolong kabari, infokan kepada kita. Sebagai wujud kita ini bersahabat betul, soulmate, bestie kata orang zaman sekarang ini. Jangan cuma dunia doang. Kita berteman dengan teman yang baik itu, subhanallah, kalau cuma dunia target kita, berapa tahun kita hidup di dunia ini? Yang jelas yang ada di kuburan itu lebih lama. Kita tahu kakek kita, nenek moyang kita bahkan. Sampai hari ini belum ada kiamat. Lama banget dia tinggal di kuburan. Yang diharapkan oleh mereka Pak, doanya kita, termasuk sholat jenazah tadi ketika meninggal dunia. Itu yang baru bikin terang kuburannya. Allahu Akbar. Makanya pakai nanya lagi, siapa sih yang meninggal nih? Oh si Fulan, oh nggak kenal juga. Langsung keluar dari masjid. Allahu Akbar, Pak, satu kira satu anak sibuk Ustaz. Ya Allah sebentar Pak, sebentar. Soal jenazah paling banter 5 menit. Gak sampai makan 3 menit mungkin. Ya Allah, salatkan jenazahnya. Nah, ketika sudah terang benderang, kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk ke kuburan orang mukmin. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk lewat kepala dari mayit si mukmin ini. Subhanallah, di situ sudah bercokol ibadah sholat. Rupanya mayit mukmin ini ketika hidup di muka bumi ini sangat rajin untuk melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Allah Jalla wa Ala buat dan bikin ibadah sholat bisa berbicara. Kemudian ibadah sholat tersebut berkata kepada Munkar dan Nakir, "Masya'nukum, ngapain kalian pakai datang ke tempat ini? Untuk apa kalian datang ke tempat ini?" Kata Munkar dan Nakir, "Nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini, siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya." Apa jawab ibadah sholat? La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kanan tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah siap. Rupanya mayit muslim ini selain rajin melaksanakan ibadah sholat, juga rajin melaksanakan puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah yang lain. Ibadah siam menjadi tameng buat si mayit muslim ini. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam atau ibadah puasa kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kiri tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah zakat. Rupanya mayit muslim ini ketika hidup di dunia dianugerahkan kekayaan oleh Allah Jalla wa Ala, dan dia paham betul tentang haknya harta. Dia keluarkan zakatnya, dan ternyata zakat itu menjadi tamengnya dia ketika dia sudah meninggal dunia. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah zakat. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua wahai Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian Munkar dan Nakir saking berat dan susahnya masuk ke kuburan orang mukmin, dia mencoba untuk masuk dari sisi kakinya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah silaturahim. Ya salam. Rupanya mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka melakukan kebaikan. Salah satu ibadah kebaikan yang dia lakukan silaturahim. Ayah bundanya dia datangi, dia perhatikan. Om dan tantenya pun juga dia kunjungi. Ya, kemudian ya saudara-saudaranya, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, dia datangi juga. Ya,
subhanallah, ibadah silaturahim yang kita kerjakan itu menjadi tamengnya kita. Maka oleh sebab itu Bapak, Ibu, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, tetap silaturahim itu disambung. Ya, tetap disambung. Itu yang kelak akan menjadi tameng kita di alam barzakh, di alam kubur kita. Ibadah silaturahim berucap yang sama kepada munkar dan nangkir, la madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Allahu Akbar. Kalau bukan atas izin Allah Jalla wa Ala, mereka tidak bisa masuk kuburan orang mukmin. Subhanallah. Apakah orang mukmin itu semuanya ditanya? Ada ditanya, ada enggak? Para nabi enggak ditanya. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik enggak ditanya. Yang mati syahid enggak ditanya. Tentang 3 pertanyaan itu, Rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat juga terbebas dari fitnah kubur. Mudah-mudahan kita meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man mata fi yaumil jum'ah aw lailatil jum'ah waqahu Allah min fitnatil kubur. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia tersebut terbebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan munkar dan nakir. Nah, tapi rata-rata kita ditanya, iya. Mereka munkar dan nakir itu ketika masuk ke kuburan orang mukmin, mereka saling berbisik, seperti mengatakan, ya, ini menurut antum dia bisa jawab nggak? Menurut anak sih dia bisa jawab nih. Ya, ibarat kata begitu. Subhanallah, masuk tenang dalam kondisi disuruh duduk. Kemudian ditanya, "Marabbuka?" Langsung dijawab. Dikenakan dorongan amal salehnya. Rabbi Allah, Tuhanku Allah Jalla wa Ala. Wa madinu, apa agamamu? Karena dorongan amal salehnya langsung menjawab, ini Islam, agamaku Islam. Kemudian dia bertanya lagi, kenal enggak sama seseorang yang diutus kepada kalian? Oh, kenal, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, utusan Allah Jalla wa Ala. Apa yang dia ajarkan? Diajarkan tentang din dan agama. Kemudian Allah Jalla wa Ala dari atas arasnya kemudian mengatakan, an sadaqa abdi, ini hambaku benar, dia telah membenarkan aku sebagai Tuhannya. Ini hambaku benar, dia telah membenarkan Islam ini sebagai agamanya. Ini hambaku benar, kata Allah, dia telah membenarkan Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah Jalla wa Ala. Setelah itu dia mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang pertama yang dirasakan oleh hamba mukmin tersebut adalah, ya, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Wa yubsahu lahu fi kubrihi maddal basar. Dilapangkan kuburannya apa? Sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain disebutkan dilapangkan kuburannya tersebut seluas atau seukuran 70 hasta kali 70. Itu yang pertama. Sejauh mata memandang. Kenikmatan yang kedua, nikmat kubur yang dia dapatkan, ditampakkan surga untuknya. Allahu Akbar. Kalau sudah ditampakkan surga untuk orang mukmin, berarti itu bertanda baik. Bertanda baik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashyi. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan dan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi dan sore hari, yang dia tersebut, ya, akan mendapatkan tempat tersebut di akhirat kelak. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika yang ditampakkan itu surga, maka itu menunjukkan bahwasanya dia kelak nanti di hari kiamat sebagai apa? Penghuni surga. Allahu Akbar. Itu kenikmatan yang kedua. Nikmat kubur yang ketiga yang dia dapatkan, waqtahulahu baban ilal jannah fayatihi min ruhiha wa tibiha.
Tolong bukakan satu pintu yang mengarah ke surga, hingga dia bisa merasakan aroma sedapnya surga dan manisnya surga. Subhanallah, wangian surga sudah tercium oleh kita pada saat apa? Di kuburan. Allah bukakan satu pintu yang dimana wanginya surga, ya, itu sudah tercium oleh si mayit. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Nikmat kubur yang keempat yang didapatkan adalah wa albisuhu minal jannah. Tolong pakaikan dia pakaian yang datang dari surga. Ya salam. Dipakaikan dari pakaian surga. Itu yang berapa? Keempat. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yang dia dapatkan, subhanallah, datang seseorang digambarkan hasanul wajah, wajahnya rupawan, hasanus siyab, pakaiannya bagus. Kemudian tiburihi, bahwasanya badannya wangi. Kemudian orang ini lalu berkata kepada mayit muslim ini, ubasyiru billadzi yasuruka, ubasyiru biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun mukim. Aku menginfokan kepadamu kabar baik, kabar gembira. Kabar gembiranya engkau mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa Ala. Kabar gembira yang kedua, engkau dipastikan masuk jannah dan surga, nikmat yang kekal abadi. Hada yaumuka alladzi kunta tu'a. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu, sudah engkau dapatkan di hari ini. Kemudian kita yang menjadi mayit ini mengatakan, man anta, siapa kamu ini? Dari wajah sih sepertinya menyampaikan sesuatu yang baik. Fawajhuka wajhu yaji'u bil khair, sepertinya engkau mendatangkan kebaikan untukku. Fayaqul, kemudian orang yang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, badannya wangi mengatakan, ana amaluka saleh, akulah amal salehmu ketika di dunia. Fawallahi, demi Allah, nah, amal saleh kita menjadi saksi kebaikan buat kita. Demi Allah, ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi maksiatillah, fajazakallahu khairan. Demi Allah, tidaklah aku kenal dengan engkau, wahai mayit muslim, kecuali engkau ini sangat cepat sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan sangat jauh dari maksiat Allah, sangat jauh dari yang namanya durhaka kepada Allah. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa Ala membalas kebaikan untukmu. Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Allahu Akbar. Itu kenikmatan keberapa? Kelima. Dan dia menemani sampai apa? Sampai hari kiamat. Sampai apa? Hari kiamat. Subhanallah. Kalau kita teman baik sehati, kemanapun kita nggak terasa itu, tahu-tahu kiamat. Kita ada di dunia ini. Kalau mau sabar itu kan pilih-pilih, ya kan teman. Kita semua cocok insya Allah di sini. Tapi waktu sabar belum tentu kita cocok satu dengan yang lain, bukan begitu. Kita insya Allah di masjid ini saling menghormati, tapi belum tentu kalau kita sabar itu kita akan cocok dengan orang yang ada di masjid ini. Subhanallah. Nah ini sangat cocok sehingga membuat dia nggak merasa akan datangnya hari kiamat nanti. Tahu-tahu sudah kiamat saja, ditemani oleh siapa? Oleh amal solehnya tadi. Nah itu kenikmatan yang kelima. Kenikmatan yang keenam yang dia dapatkan, dia tersebut disuruh untuk tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Kita semua kan sudah kali, kita merasakan lah malam pertama betapa nikmatnya, bukan begitu? Kecuali kalau yang kecapean ya. Kecapean maksudnya apa? Ketika kawin itu ganti pakaian sampai 3 kali, 4 kali selama, sehingga dia tidak merasakan itu, langsung tidur habis acara resepsi pernikahan, bukan begitu? Nah, tapi ini digambarkan oleh Nabi seperti ini. Malaikat Munkar dan Nakir masih ada di situ rupanya. Kemudian mengatakan, udah bisa jawab nih. Nah, udah deh tidur deh. Kanaumatil arushil ladzi la yukidu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'asallahu min maja'ihi dzalika. Kata malaikat Munkar dan Nakir, tidurlah engkau
seperti tidurnya seorang pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintai, sampai Allah Jalla wa'ala membangkitkan engkau dari tempat tidur. 6 kenikmatan ini akan didapatkan oleh orang mukmin yang sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan orang mukmin kalau toh mendapatkan azab dan siksa kubur tidak selama-lamanya, dia bisa dibantu oleh orang yang masih hidup. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar azab dan siksanya dihentikan. Nanti kita akan membahas itu amal-amalan yang bisa sampai kepada orang sudah meninggal dunia, di antara doa dan istighfar. Makanya kan penting itu ketika kita sebagai ustaz ikut hadir ke pemakaman untuk mengingatkan kita semua agar kita berdoa memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar si mayit ini diampuni dosanya, agar si mayit ini sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan doa Allahumma tsabbithu biqauli tsabit, Allahumma tsabbithu biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah si mayit ini dengan ucapan yang teguh dan kokoh, itu sanggup untuk menjawab tentang pertanyaan ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabi. Nah, doa ini hendaknya kita baca nih waktu sujud dan sebelum salat, karena kan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Itu termaktub doa ini di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27. Surah ke-14 ayat 27. Kita baca doa itu. Kita nggak tahu kita kapan meninggal dunia. Doa sujud kan mustajab, doa sebelum salam juga mustajab. Kita doa Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, kokohkanlah aku dan teguhkanlah aku dengan ucapan yang teguh, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, baik di dunia ini tetapkan selalu ya Allah, terlebih lagi di akhirat kelak ketika aku sudah meninggal dunia, hingga aku bisa untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah kemudian karena sudah mendapatkan nikmat ini, dia ingin info kepada kita yang mukmin ini. Dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa yang seperti ini. Dia berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, ya Allah, segerakan hari kiamat. Bukan dia akan mendapatkan nikmat, dapat nikmat. Kenapa? Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluargaku, kepada teman-temanku. Aku ingin menghabarkan dan menginfokan betapa nikmatnya alam barzah dan alam kubur tersebut. Nah, subhanallah. Nah kemudian ada pertanyaan, Ustaz bisa kunjungan enggak ke kuburan ente nanti atau ke kuburan siapa? Allahu a'lam. Enggak ada penjelasan. Tapi bertemunya kita itu kan di langit tadi, iya benar. Ustaz gimana tuh, nanti kan kita udah meninggal, tahu-tahu nanti kita ketemu tuh di langit dengan siapa? Dengan saudara-saudara kita atau dengan jamaah ar-rayyan misalnya. Allahu a'lam. Allah Maha mampu. Kalau kita di bumi Ustaz, kok kena? Antum jangan pikirkan udah itu. Ya, itu sesuatu yang gaib dan kita nggak tahu. Yang jelas kita yakin saja deh. Ya, subhanallah, kita kena, oh bapak nih, Pak dulu DKM Masjid Ar-Rayyan nih. Iya, Ustaz juga. Subhanallah. Dia tanya gimana tuh? Si pulang gimana tuh yang itu? Aku nggak tahu tuh, nggak tahu infonya lagi. Si mayit ini mengatakan, loh, bukannya dia sudah duluan meninggal Pak? Antum nggak ketemu? Nah, ada yang nggak ketemu, ada yang ketemu juga. Itu di mana kejadiannya? Di langit. Tapi kalau misalnya di alam barzah, di alam kubur, wallahu a'lam, kita tidak tahu, karena tidak ada info dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita datang ke kuburannya, orang tua kita tahu, wallahu a'lam, itu masalah gaib. Gak ada hadis ataupun ayat yang menerangkan itu. Yang jelas-jelas salah adalah ketika mayit itu setiap malam Jumat, ya, ruhnya datang ke rumahnya. Itu juga tidak benar. Jelas sudah tidak benar itu. Nah, selain gak ada dalil,
juga sudah terpisah. Kan namanya barzakhun itu terpisah antara dunia ini, alam dunia dengan alam akhirat. Namanya dikatakan apa? Barzakhun. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan, ada hadiah. Sebutkan. Ya, sebutkan. Saya dulu yang bertanya. 5 atau 6 kenikmatan yang didapatkan oleh orang mukmin, atau 3 aja deh, antum sudah pada tua ya, susah ingat. 3 kenikmatan yang didapatkan di alam barzah, di alam kubur setelah ada proses ya tentang kematian orang mukmin tadi. Siapa yang bisa jawab? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenikmatannya akan dialami orang mukmin ketika wafat, yang pertama kan dari apa namanya Kalau bisa jawab langsung. Apa Pak? sakaratul maut pertama kan. Kenikmatan. Kalau sakaratul maut kan sakit, ini nikmat, kenikmatan. Kan sudah ruh dikembalikan tadi. Bapak jangan tegang Pak. Saya yang bikin gak enak. Ya udah Bapak dapat hadiah langsung. Kenikmatannya tadi kan pertama dilapangkan kuburan. Kemudian ya 70 hasta kali 70 ya kan, itu kenikmatan. Kemudian juga ditampakkan surga. Kemudian dipakaikan pakaian surga. Kemudian dibukakan pintu yang mengarah ke surga hingga kita bisa merasakan wanginya surga meskipun belum masuk ke surga. Kemudian selanjutnya adalah ditemani oleh amal soleh kita yang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, badannya wangi. Kemudian juga selanjutnya ya yang diberikan kenikmatan ya kepada kita tersebut disuruh tidur yang nikmat sebagaimana tidurnya pengantin kan, seperti itu. Nah itu kenikmatan, kenikmatan yang ada di surga kelak. Baik. Pertanyaan yang kedua, dapat hadiah. Apa doanya? Kalau kita bisa menjawab fitnah kubur, Rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, termaktub dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 27. Siapa yang bisa jawab? Ya Pak. Allahumma sabitni bi qawli sabit Fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma sabbitni bi qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Oke, kita sama baca depan. Allahumma sabbitni bi qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma sabbitni bi qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Nanti ambil bayar. Baik, yang terakhir pertanyaannya adalah masih ingat enggak bulan yang lalu kita menjelaskan doa agar kita husnul khatimah. Kan yang sering kita dengar itu cuma Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu bagus. Tapi ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Husnul khatimah. Apa itu? Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosaku, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Ya, dan jika sekiranya aku meninggal dunia, susulkanlah aku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69. Tapi ala kulli hal. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang mudah saja ini. Tanda husnul khatimah itu ada 18 tanda. Ya. Sebutkan satu yang kita sebutkan tadi. Ya Pak. Peluk di jidatnya. Ada tanda ya keringat di jidatnya atau di peluknya. Tanda husnul khatimah itu ada 18. Di antaranya ucapan terakhir kita la ilaha illallah.
kemudian ya kita meninggal dalam kondisi sakit itu, kalau kita menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala dengan sakit tersebut, kita nggak ada sifatnya tersebut penolakan, kita terima itu dengan tulus ikhlas ketetapan Allah. Jika dia sebab sakit tadi meninggal dunia, maka itu apa? Husnul khatimah. Ya, di antara disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, man qatala batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maka dia tidak diazab di alam kuburnya. Termasuk juga as-sillu syahadatun. Orang yang meninggal dunia karena penyakit TBC, maka dia tersebut dianggap meninggalnya apa? Syahid. Artinya apa? Husnul khatimah. Ada sekitar 18 tanda husnul khatimah yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Salah satunya husnul khatimah juga meninggal di hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Dua yang kita sebutkan tadi itu, ada keringat di peluk, ada peluk dan keringat di jidatnya, itu baru meninggal ya. Ustaz nggak ada Ustaz, antum datang kapan? Setelah 3 jam Ustaz, ya tidak bohong. Ketika awal itu kita mendapati ini meninggal dunia, kita pegang jidatnya. Termasuk juga meninggal malam Jumat dan hari Jumat, ya tentunya yang mukmin ya, bukan kafir. Dan meninggalnya juga di tempat-tempat yang bagus, bukan di tempat maksiat. Ya, kalau misalnya satu teman anak meninggal malam Jumat, tapi lagi negak khomar misalnya di tempat ini, su'ul khatimah yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, cukup ya? Sudah syuruk ini? Ya, pertanyaan dari anak aja deh sudah paham. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.